memberikan materi tentang potensi tadi dengan tahapan empat tahapan. Itu namanya tahapan ARKA. Coba ada singkatannya ARKA yang bagian mana? Oke, good ya. Jadi tahapannya ada 4, nanti akan kita lalui, yaitu tahapannya disingkat ARKA. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua refleksi, yang ketiga konsep atau kontekstual, yang keempatnya aplikasi dari apa yang kita pelajari. Oke, kita langsung memasuki tahap yang pertama, yaitu tahap aktivitas. Ya, tahap aktivitas itu nanti akan ada asesmen, ya, asesmen atau tes menggunakan aplikasi. Kemudian nanti tahap refleksi, berdiskusi, menggali makna di balik dari permainan atau simulasi menggunakan aplikasi. Kemudian untuk yang konsep, nanti kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk, kemudian tentang gaya belajar, tentang minat dan bakat, terus terampil menggunakan asesmen tadi, mengidentifikasi potensi, kemudian menginterpretasikan hasil dari asesmen tadi, kemudian mengintegrasikan data tadi untuk layanan BK atau untuk menentukan arah karir kalian. Oke, kemudian yang terakhir di aplikasi nanti praktek rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Oke, sekarang memasuki untuk tahap yang pertama, yaitu tahap aktivitas. Oke, silakan kalian ambil HP-nya masing-masing, kerjakan dulu. Di situ sudah saya share tentang tes kecerdasan majemuk dan tes gaya belajar. Yang pertama dikerjakan dulu tes gaya belajar dulu. Di grup kelas tes gaya belajar, silakan dibuka dulu. Nah, nanti ada tes kecerdasan majemuk. Nah, dikerjakan dulu sampai selesai, nanti baru di screenshot. Oh iya, dalam antrian berarti karena bareng-bareng akhirnya agak sedikit lemot. Oke, dilanjutkan. Yang tadi belum mengerjakan gaya belajar, tes gaya belajar, silakan mengerjakan tes gaya belajar. Yang tadi mengerjakan tes kecerdasan majemuk, sekarang berarti mengerjakan tes gaya belajar. Tadi sudah mengerjakan untuk yang tes gaya belajar, kemudian yang tes multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, dan satu lagi ada tes kejuruan ya.
dari yang asesmennya pertama itu dapat itu yang dua yang kinestetik sama visual. Oh, kinestetik berapa persen? Kinestetik 50% dan visualnya 33%. Oh, berarti di situ bisa diketahui kemampuan gaya belajarmu melalui belajar dengan teknik kinestetik ya, dengan gaya belajar kinestetik. Ya. Ini nanti akan saya jelaskan di konseptual ya. Oke, kalau Putri, ya Juanita Putri, apa yang kamu dapatkan dari hasil tes tadi? Dari hasil tes tadi saya mendapatkan kinestetik auditorium, berarti saya lebih menyukai gaya belajar dengan mendengarkan serta penjelasan dari seseorang. Oh ya, oke, good. Kemudian coba untuk yang multiple intelligence bisa disebutkan Gama? Coba dilihat hasilnya, paham nggak dari hasil tes multiple intelligence-nya? Ya, apa yang didapatkan? Spesial dan kinestetik, spasial dan kinestetik. Apa itu spasial? Spasial itu Apa? Ya, nanti kalau belum tahu ya nanti kita lihat bersama-sama di depan, nanti ada tayangan terkait penjelasan 8 kecerdasan majmuk ya. Multiple intelligence. melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Oh, berarti kemampuan dari kecerdasanmu melihat objek dari berbagai sudut pandang. Oke. Sabrina tidak mau disampaikan? Oke, video yang menonjol yang bagian mana yang kecerdasan multiple intelligence? Apa itu? Ya, sebuah dasarnya logika matematika. Logika matematika. Oke, good. Ya, ini yang perlu didiskusikan tadi, potensi apa saja yang dikenali, yang didapatkan dari tes tadi. Kemudian bagaimana pemahaman Anda tentang hasil tes? Paham nggak semuanya dari hasil tesnya itu? Paham sebagian? Atau paham semuanya? Sebagian. Jangan semuanya ya tidak apa-apa. Apa proses asesmen dilakukan? Apabila proses asesmen dilakukan pada murid, apakah kamu bisa memanfaatkan hasil tersebut untuk menentukan arah karir? Bisa tidak dengan kamu melihat gaya belajar, tes kemampuan multiple intelligence, kemudian tes jurusan atau minat, bisa tidak kamu merangkum kemudian saya sebaiknya itu nanti prospek karirnya di bidang apa? Saya. Oke, nanti kita bersama-sama, kita susun bersama-sama sebaiknya saya itu karirnya di bidang apa, kemudian potensi saya itu di sebelah mana, bagian mana atau bidang apa, nanti dirumuskan sehingga kita bisa menentukan arah pilihan karir kita. Oke, lanjut. Ya, ini sampai ke tahap kontekstual atau materi yang akan kita sampaikan. Oke, apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ada yang tahu kecerdasan? Pernah dites kecerdasan? Oke, kecerdasan itu apa? Ya, biasa IQ, intelligent. IQ. Nah, kecerdasan bisa dilihat atau bisa diketahui itu dari kita mengamati orang ini cerdas atau tidak cerdas. Misalnya diri kita ya, kita introspeksi diri aja, diri kita cerdas atau tidak, itu dilihat dari 3 hal ini. Disebut cerdas jika perilakunya berulang
Kelihatan. Ya, cerdas verbal linguistik tadi siapa ya yang hasilnya itu? Nah, itu. Tadi yang hasilnya cerdas verbal linguistik. Tadi kita Gamail ya. Tumpet. Atau tadi kayak belajar. Ya, cerdas verbal linguistik itu mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Jadi dia mampu berkomunikasi verbal dengan baik. Biasanya orang mudah untuk bergaul dengan orang lain, komunikasinya asertif, mungkin bisa di tempat yang perlu lucu dia bisa lucu, tempat dia harus serius menyampaikan pidato dia bisa menyampaikan pidato dengan baik. Nah, itu cerdas verbal linguistik. Cerdas intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memilih kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaan sendiri. Cerdas intrapersonal biasanya orangnya dia bisa menempatkan, dia cerdas dalam pribadinya, dia bisa menempatkan di mana dia berada. Biasanya orang-orang cerdas intrapersonal biasanya dia kecenderungan ke arah memahami diri sendiri dengan sangat baik, tahu tempat di mana dia harus melakukan apa. Itu dia bisa masuk ke psikiater bisa. Nah, oke, yang lanjut cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengarkan dan melihat. Ini biasanya orang-orang kinestetik yang senang melakukan sesuatu. Ini biasanya mungkin terkait dengan melakukan tutorial apa, mungkin mempraktekkan olahraga apa. Ya, ini kecerdasan empat kecerdasan. Kemudian kecerdasan interpersonal, ini berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non verbal, melihat sesuatu dari spesifik yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesai konflik dalam pengaturan grup, selesaikan konflik. Nah, biasanya ini orang-orang yang sering public relation, sering berkomunikasi dengan orang lain, sering berhubungan dengan orang lain. Ini keunggulannya dia pada kecerdasan interpersonal. Contohnya ya, jurnalis oke. Ini bu guru ini biasanya kalau dites itu kebanyakan dia juga mudah berkomunikasi dengan orang lain, memahami orang lain. Nah, ini biasanya maksudnya di interpersonal, khususnya guru BK ya. Nah, guru matematika cerdas interpersonal deh ya. Biasanya udah mengerjakan PR belum? Kumpulkan, kalau udah mengerjakan berdiri. Nah, padahal tadi malam dia tidak mengerjakan karena nungguin ibunya di rumah sakit misalnya gitu. Kan dia tidak bisa memahami orang lain misalnya. Maaf ya, ini contoh. Lanjut, cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, zoologi, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berkemah, berkebun, bikin alam, tidak suka mempelajari teori asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Ini orang-orang cerdas natural biasanya kecenderungan dia suka tanaman, dia suka alam, suka meneliti misalnya bioteknologi, tentang alam, tentang teknik-teknik untuk ya terkait dengan pertanian, ini tentang natural, tentang kehewanan. Ini orang-orang dari kecerdasan natural. Logika matematika tadi video logika matematika ya. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, ya, senang memikirkan ide-ide abstrak. Abstrak apa? Abstrak itu kelihatan nyata ya, seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan
perhitungan yang rumit, matematika dengan rumus-rumus, fisika dengan rumus-rumus, kemudian kimia dengan kode-kode simbol-simbol rumus-rumus. Kemudian ini cerdas musikal, peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi, bermain alat musik, suka menciptakan lagu, memahami, mengingat melodi serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik. Biasanya orang yang cerdas musik, dia suruh mendengarkan musik aja, dia sudah tahu do do do. Saya tidak bisa ya. Nada-nadanya dia sudah tahu. Oke, sekarang terkait dengan gaya belajar. Sudah tahu kayaknya di kelas 7 pernah tes gaya belajar gitu ya? Ya, kalau yang visual kecenderungan belajar dengan melihat, ya dengan melihat, melihat gambar, bisa melihat tulisan, sesuatu yang menarik biasanya. Kalau auditorial dengan mendengarkan, oke ya Daniel, dengan mendengarkan. Kemudian untuk yang kinestetik menyentuh praktek langsung atau tutorial atau uji coba yang seringnya melakukan dengan gerakan-gerakan. Oke, nanti bisa dibaca lebih dalam lagi. Terus untuk mengenali potensi karir masa depan. Untuk tes yang ketiga tadi sudah tes jurusan. Sudah. Hasilnya apa? Sosial. konvensional. Ya, mengenali potensi karir di masa. Oke, sekarang masuk untuk tahap aplikasi. Praktek membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk, potensi bakat dan minat pada tes yang karir terakhir tadi. Oke, silakan nanti kalian praktek secara berkelompok.
jurusan. Oke ya, silakan dikerjakan. Ya. Nah, tadi dari hasil kamu berkelompok mendiskusikan tentang gaya belajarnya, hasil dari tes gaya belajar, dari hasil tes kecerdasan majemuk, kemudian dari hasil tes jurusan. Ada yang mau mempresentasikan? Oke, good. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safadil Jamaratul Wafa dari absen 26 ingin mempresentasikan hasil rekap dan rekomendasi. Yang pertama ada kecenderungan majemuk yang dominan. Yang dominan dengan saya yaitu ada 3. Yang pertama logika matematika, yang kedua intrapersonal, dan yang ketiga fisikal. Yang kedua ada gaya belajar. Gaya belajar saya ada 2, yaitu visual 46% dan kinestetik 26%. Kemudian yang selanjutnya ada kecenderungan minat. Kecenderungan minat saya yaitu ada 1, investigasi. Di situ saya memilih untuk menjadi insinyur, psikolog, dan dokter. Dan yang terakhir ada ekstrakurikuler yang relevan dengan saya, yaitu pramuka dan palang merah remaja atau PMR. Oke, beri aplaus buat teman kalian. Oke, untuk selanjutnya siapa lagi? Tadi ada beberapa yang sudah presentasi memaparkan tentang tadi hasil dari tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, dan tes minat ya. Dan itu menjadi pertimbangan untuk menentukan arah karir ke depannya. Oke, untuk selanjutnya dari kalian yang mungkin masih kurang paham bisa nanti konsultasi langsung dengan saya. Saya harusnya pilihan karir apa, nanti saya melanjutkan ke SMA atau SMK jurusan apa, nanti bisa konsultasi langsung dengan saya. Oke, untuk layanan kali ini saya cukupkan. Kalian saya ucapkan selamat ya. Selamat murid hebat, kamu sudah menguasai